Masalah gimana ya. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah. Hanya mereka Ya, dan Tuhan mungkin yang di tahu. sini rekan-rekan tahu lah, paham mau ngapain kan. Bang, terkait kemarin sendiri kan RK kan menjelaskan, pengacaranya RK sendiri kan menjelaskan kalau misalkan mau tes DNA, ayo, tapi harus lapor kepada tim DVI Mabes Polri untuk sama-sama melakukan tes DNA. Dan seperti apa jawaban dari pihak LM sendiri? Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh. Ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik termasuk dengan LM, ya sudah emang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Bang, sedikit Bang. Sebentar, Jun, saya mau nambahin. Tadi pernyataannya bagus. Sebenarnya gini, pernyataan dari RK itu kan melalui DVI ataupun pengadilan penetapan perintahnya kan, atau kesepakatan secara bersama. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya, dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur. Dan sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Jangan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Real. Otentik. Ada saatnya kita bukan. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Bang, sedikit Bang. Itu kan perkenalan 2021 ya, di Ya. Palembang bulan Mei tadi ya. Ya. Nah, Enggak, bukan bulan Juni. bulan Juni ya. Iya. Oke, bulan Komunikasi Juni. awal Nah, Mei. komunikasi awal. Komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Iya. Juni Iya. 3 hari di Palembang kan. Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih kelahiran anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa, dan tanggal berapa? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri Bang. Oh, Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan Iya. tidak ada bukti. Ada akte lahir. Iya. Nah, di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis Ada pencantuman nggak Bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara Bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah, selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Randi. Nah, itu inisial R. Nah, itu katanya itu salah satu ajudannya. Ya. Kayak gitu. Ketika rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Bang menyikapi bocornya. Dan kita ada buktinya itu. Iya. Gimana Bang? Bang, perihal Aisyah kan membuat statement kalau dihubungi pihak bapak ibu untuk memberikan uang sekitar 2,5 miliar, tapi dibantah kemarin oleh kuasa hukum RK. Mungkin seperti apa? Ada bukti-bukti nggak dari? Kalau itu seru-seruan aja sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. Untuk bukti yang chatan itu gimana Bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedur untuk membuktikan itu, ada harus ahli ataupun segala macam lah. Gitu nggak? Kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan RK sendiri, kuasa hukum RK sendiri menjawab hoax itu Bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta.
Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika hotel. kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuma di sini cuma cerita halu dan hal-hal lain. Pasti kita punya beberapa taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Intinya, sebentar. Bentar, Jadi gini, ya. kita ini sebenarnya wadahnya ada, bukti yang kita miliki akan kita buka dengan upaya prosedural hukum yang baik. Ya. Dalam artian apa nanti kita melakukan upaya hukum perdata atau pidana, itu sedang kami diskusikan dengan tim. Karena juga kan merawat anak sendirian, single parent itu tidak mudah gitu loh. Kita memahami psikologi klien kami juga kami lindungi. Dihujat netizen itu kan bukan suatu hal yang biasa. Jadi mohon pengertiannya. Kalau masalah bukti-bukti, kita pastikan hari ini kita tidak buka. Ada wadahnya nanti di upaya hukum, baik itu di perdata maupun pidana. Kurang lebih gitu ya. Iya, seperti Bang, kan mereka bertemu bulan Mei itu Bang. Itu pertemuannya tuh perihal nggak sih karena mau membantu biaya pendidikan atau- pendidikan kuliahnya? Ya awal pertemuan Enggak, ini bicara apa nih? Komunikasi itu bulan Mei. Bulan Pertemuan Juni. itu bulan Juni. Kalau untuk bicara itu enggak, itu cuma acara event aja lah. Awal pertemuan dari situ lah. Kan segini juga. Sebenarnya kan klien kami ini kan juga sebuah content creator dia. Iya, Ya, content creator dan mantan dia- model. mantan model lah. Dan dia diundang ke hotel itu adalah acara event Iya. gitu loh. Event yang dimana acara tersebut hadir juga RK. Dan itu 3 hari. Ya. Masalah gimana ya, Ya. gimana? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah. Hanya mereka Ya yang mungkin yang di sini tahu. rekan-rekan tahu lah, paham mau ngapain kan. Bang, Bang, awal perkenalan LM sendiri memang dari salah satu influencer AA gitu Bang. Oh enggak lah, itu kalau itu sih internal mereka yang pribadi tahu. Mungkin kan gila, kalau ada pun yang lain A, B, C, D sampai Z, ya kalau udah konsumsi publik kan ada momen mereka mungkin dia lagi down, lagi mereka harus berbicara untuk lebih dikenal ya, mungkin momen tersebut dimasukin lah kalau itu. Kalau emang benar dia, ya tolong dipertanggungjawabkan. Kalau enggak ya kita akan mengambil langkah hukum yang lebih tajam buat dia. Tapi komunikasi sendiri LM dan AA sendiri emang ada pertemanan atau memang tidak ada apa-apa Bang? Ya pasti ada pertemanan lah, tidak mungkin enggak. Itu aja. Bang, perihal mau membiayai sampai kuliah tapi 8 bulan ini Hmm. ditunggak gitu ya. Itu ada perjanjian tertulisnya atau seperti apa sih Bang? Nggak ada lah, kalau itu internal lah, nggak bisa kita masukin lebih. Sekarang gini, kalau berbicara masalahnya pembicaraan tersebut, itu kan antara personal dia pribadi, konsumsi dia pribadi. Kita nggak tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu bagaimana pembicaraan dia. Dan kita nggak bisa menerka ataupun menebak atau jadi fitnah yang berlebihan untuk menebak-nebak sih. Itu aja sih. Nanti Bang, ini untuk kan pembiayaan anaknya juga ada hitam di atas putih nggak sih Bang? Nanti Itu dia yang saya bilang, itu adalah internal. Nanti Tidak, kita buka. kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tiada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis gimana depan. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini udah berjalan 4 tahun ya. Dan Kak Lisa sendiri baru speak up sekarang. Apakah karena dulu beliau tidak berani speak up karena Pak RK sendiri masih memiliki power atau seperti apa sih Kak Bang? Nggak ada lah, kalau itu nggak ada. Ngawur. Kalau itu udah ngawur. Ini tidak ada kepentingan buat politik, apapun, anything, nggak ada. Jadi ini adalah murni masalah aib mereka pribadi, personal hubungan mereka pribadi. Sebenarnya ini bukan konsumsi untuk yang nggak bagus buat di luar. Cuman karena emang posisinya dan keadaannya seperti itu, ya sudah. Jadi ini murni mereka pribadi, tidak ada disusupin apapun dan gimana pun. Itu aja. Tadi kan Logisnya gini sebenarnya. Logisnya gini. Dia itu kan membiayai sampai pasca lahiran pun membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Bang, ini kan tadi disebutkan sudah 8 bulan tidak dinafkahi hingga akhirnya Kak Lisa speak up di sosial media. Apakah jika nafkahnya terus diberikan sampai saat ini Lisa bakalan merahasiakan ini apa gimana Bang? Itu teknis lah, nggak bisa kita tebak-tebak, kita bukan dukun. Itu personal itu.
nggak bisa kita tebak ataupun enggak, Bang. Intinya sebenarnya ini memang munculnya kejadian ini memang sudah kehendak alam kali. Intinya gini loh. Intinya kenapa klien saya bisa speak up? Yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys. Laki ya jadi laki lah. Penuhi omongannya, itu aja.